Bayangkan kalian adalah anak usia 9 tahun, lahir dari keluarga sederhana, tapi bersekolah di lingkungan anak-anak orang kaya. Setiap kali teman kalian membeli tas baru, sepeda baru, sepatu baru, kalian hanya bisa menggigit jari tanpa bisa mendapatkan hal-hal baru tersebut. Alasannya bukan karena orang tua kalian pelit, tapi mereka tidak mampu untuk membelikan kalian barang-barang tersebut. Barangkali sekolah kalian sudah dibiayai penuh, kalian punya tempat tinggal, kalian makan pun kenyang, tapi kalian tetap saja tidak bisa membeli hal-hal yang dibeli oleh anak-anak yang lain. Akhirnya kalian mempertanyakan, kenapa orang-orang bisa kaya raya sedangkan kita tidak? Kenapa orang tua mereka punya banyak uang sedangkan kita tidak memiliki uang sebanyak mereka? Dan perasaan itulah yang dulu dirasakan oleh Robert Kiyosaki kecil. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, akhirnya dia mencari tahu dan belajar bagaimana cara kerja uang dan membangun kekayaan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan seorang Robert Kiyosaki memahami uang dan membangun kekayaan. Dan buat kalian yang belum kenal dengan saya, kenalin, saya Alfian. Di channel ini kita akan bahas semua hal tentang growth, career growth, bisnis growth, mindset growth, dan semua hal yang bantu bagi kalian tumbuh lebih dari saat ini. Robert Kiyosaki tumbuh dengan dua figur ayah. Yang pertama adalah ayah kandungnya sendiri, seorang dosen berpendidikan tinggi, bekerja untuk pemerintah, gaji tetap, hidup stabil, dan sangat menghargai pendidikan formal. Ayah ini yang kemudian dia sebut sebagai ayah miskin. Bukan karena dia bodoh, tapi karena cara berpikirnya tentang uang. Sedangkan ayah yang kedua adalah ayah dari sahabatnya, Mike. Tidak lulus pendidikan tinggi, tidak memiliki gelar yang mentereng, tapi punya aset dan bisnis yang bikin duitnya terus mengalir setiap hari. Inilah yang kemudian Robert Kiyosaki sebut sebagai ayah kaya. Dan menariknya, perbedaan antara kedua ayah ini bukan dari seberapa keras mereka bekerja, tapi bagaimana mereka memandang tentang uang. Ini adalah bagian paling penting apa yang diajarkan oleh dua figur sosok ayah ke Robert Kiyosaki. Pelajaran yang pertama, Poor Dad bilang, sekolah yang rajin dapat nilai yang bagus dan cari kerja yang aman. Sedangkan Rich Dad mengatakan, belajarlah bagaimana cara uang bekerja untukmu. Poor Dad fokus pada keamanan, sedangkan Rich Dad fokus pada kebebasan. Inilah yang membedakan pola pikir antar keduanya. Ketika menjadikan pekerjaan sebagai tujuan, maka kita cenderung mencari pekerjaan yang bisa kita kerjakan seumur hidup, yang memberikan jaminan dan kestabilan. Sedangkan jika tujuan kita adalah kebebasan, maka pekerjaan ini hanyalah alat atau sarana untuk mencapai kebebasan tersebut. Intinya kita tidak mau untuk bekerja selamanya. Ada masa ketika kita ingin bebas mengontrol hidup dan waktu kita. Kemudian pelajaran yang kedua, Poor Dad mengajarkan kalau uang itu adalah sumber masalah. Sedangkan Rich Dad bilang kalau ketidaktahuan mengenai uang itu adalah masalahnya. Ya, memang kalau dipikir uang itu bisa menjadi sumber masalah kalau uangnya sedikit. Atau kalau nggak gitu banyak orang yang terlibat masalah karena uang. Padahal sejatinya uang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa menggerakkan uang dan memutuskan untuk digunakan sebagai apa uang ini adalah kita sendiri. Maka yang menjadi masalah adalah ketidaktahuan kita bagaimana mengolah keuangan itu dengan baik. Sehingga uang ini bisa kita analogikan sebagai pisau. Mau kita pakai untuk memasak atau kita pakai untuk melukai orang lain. Pelajaran yang ketiga, Poor Dad bilang kalau bekerja itu demi uang. Sedangkan Rich Dad bilang kalau pekerjaan itu untuk aset. Rich Dad mengajarkan kepada Robert Kiyosaki perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset adalah segala hal yang ketika kita bangun, itu akan memberikan pundi-pundi uang ke kantong kita. Sedangkan liabilitas adalah segala hal yang bikin kantong kita kering. Kebanyakan orang saat ini mengira bahwasanya rumah, mobil, dan barang-barang mewah itu sebagai aset. Padahal itu adalah kesalahan besar. Mereka mengeluarkan uang untuk memberikan perawatan terhadap hal-hal itu. Alih-alih menambah kekayaan, justru itu semakin memiskinkan kita secara pelan-pelan. Pelajaran yang keempat, Rich Dad bilang bahwasanya kesalahan itu adalah guru terbaik. Maka dari itu, dia mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak perlu takut untuk berbuat kesalahan. Sementara sistem pendidikan dan kebanyakan orang mengajarkan kita untuk takut salah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mendapatkan hukuman. Alih-alih lebih memfokuskan kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut,
Justru hal ini memberikan mindset kepada pikiran kita. Kalau kita salah, kita akan dihukum. Sehingga kita pada akhirnya takut untuk berbuat kesalahan. Padahal dari kesalahan itu kita belajar mengenai lubang-lubang mana yang membuat kita jatuh. Dan kita akhirnya belajar untuk menutup lubang tersebut. Paling tidak kita tidak masuk di lubang yang sama. Lebih fatal lagi, takut akan kesalahan membuat kita terjebak dalam pekerjaan seumur hidup. Bahkan ketika pekerjaan itu tidak kita sukai. Karena bisa jadi pekerjaan tersebut menawarkan kita keamanan, stabilitas, yang membuat kita terhindar dari kesalahan. Dengan mindset ini, Robert Kiyosaki mulai membangun bisnis, investasi, dan juga properti. Ia memahami dengan baik bagaimana sistem keuangan itu bekerja sejak usia muda. Dan menariknya, ia tidak langsung menjadi orang yang sukses. Dia seringkali gagal, bahkan bukan hanya sekali. Tapi karena mindset yang ditanamkan oleh Rich Dad, dia selalu bangkit. Dengan prinsip bahwasanya bangkrut itu hanya sementara, sedangkan miskin itu selamanya. Selama dia tidak pernah menyerah dan terus mencoba untuk bangkit, maka kemiskinan itu tidak pernah melekat pada dirinya seumur hidup. Itulah mindset yang sangat berharga dan membuat seorang Robert Kiyosaki terus berjuang untuk mencapai kebebasannya. Dan pada akhirnya perjalanannya dia tuliskan dalam buku Rich Dad Poor Dad, yang saat ini sudah dibaca oleh banyak orang di dunia, sehingga mengubah mindset mereka mengenai uang dan kekayaan. Pelajaran terbesarnya bukan soal kaya atau miskin, tapi soal mindset yang akan mengubah hidup kalian 10-20 tahun ke depan. Sekolah penting, kerja keras juga penting, tapi tanpa pemahaman tentang uang yang mendalam, ini akan membuat kalian terjebak dalam pekerjaan seumur hidup, tanpa ada jalan keluar, tanpa bisa mencapai kebebasan. Kalau kalian merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan insight berikutnya. Silahkan bagikan ke teman kalian yang saat ini sedang kalian ajak berjuang. Karena growth itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang mau belajar lebih dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, and see you.